bersama saya Bidana Rokayla selaku pemandu pada acara berbicara pada ini. Di sini sudah bersama saya yaitu pasangan kandidat nomor urut 3 ada Kak Cindy dan Kak Bagus. Halo Kak Cindy dan Kak Bagus, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Bagus? Tetap semangat ya sampai hari debat dan pemilihan nanti. Iya baik. Untuk Kak Cindy dan Kak Bagus ini nanti kita akan berbincang-bincang ya, dan pastinya akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada kakak dan sudah semestinya kakak jawab dengan jawaban yang singkat dan jelas dan berdiskusi oleh kakak. Yes, langsung saja ya Kak Cindy ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada Kak Cindy dan Kak Bagus terkait dengan kepribadian dulu nih. Nah, saya ingin Kak Cindy dan Kak Bagus ini mendeskripsikan kepribadian, namun dengan 3 kata saja. Bisa dipahami kan? Ya, saya mulai dari Kak Cindy dulu ya. Oke, untuk saya ya, kepribadian saya yang pertama tanggung jawab, kemudian yang kedua ramah, kemudian yang ketiga berani. Oke, kalau yang bertanggung jawab tentu saja karena saya pribadi bertanggung jawab pada pribadi saya sendiri, dan karena saya sebagai makhluk sosial dan saya punya organisasi, saya juga bertanggung jawab untuk orang lain terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya. Dan terkait ramah karena memang hal yang paling penting ketika kita bersosialisasi, ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita ingin mencari relasi, saja kita yang paling diperlukan oleh seorang diri itu adalah hal yang ramah. Jadi saya berusaha untuk tetap ramah dengan siapapun, meskipun dia orang bagus. Kemudian terkait berani di sini saya berani mencoba hal yang baru, kemudian berani untuk mengambil keputusan. Saja dalam mencoba hal baru itu atau mengambil keputusan, saya tetap mengetahui atau tetap berpatokan pada potensi saya dan kemampuan saya. Tapi ketika saya berani mengambil keputusan, tapi itu di luar dari kapasitas dan kemampuan dari saya. Jadi itu kita. Oke, saya lanjutkan ke Kak Bagus ya. Kalau pribadi saya sendiri ya, saya mendefinisikan yang pertama itu jujur, berani dan juga bertanggung jawab. Kenapa saya mendefinisikan pribadi saya seperti itu? Yang pertama yaitu jujur. Jujur itu merupakan kepribadian yang memang suatu pokok untuk orang diketahui orang lain itu baik, karena memang jujur ini legalitas seseorang. Yang kedua, berani. Kenapa saya katakan diri saya berani? Saya harus berani dalam melakukan atau mengambil suatu tindakan yang menurut saya itu over gitu. Karena apa? Kalau kita melampaui batas kemampuan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ketiga itu bertanggung jawab. Kenapa saya katakan saya bertanggung jawab? Karena memang pada dasarnya laki-laki itu memang harus memiliki namanya bertanggung jawab. Pertama bertanggung jawab pada diri sendiri, yang kedua pada keluarga dan lain sebagainya. Karena memang itu hal yang penting bagi seorang laki-laki. Lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan alasan Kakak ini memberanikan diri meyakinkan diri untuk menawarkan sebagai kandidat Prisma dan Prisma selanjutnya. Nah, apakah ada tujuan besarnya itu apa dan alasannya apa silakan disampaikan. Bisa dimulai dari Kak Bagus dulu ya Mas Bagus ya. Tujuan besar dari kami mencalonkan diri sebagai ketua ataupun wakil ketua dari masa Demokrat ini, kami ingin mengembangkan lebih dari BEM ini sendiri, karena kita butuh progres atau yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita ingin mengembalikan ruhnya BEM ini kemana sih arah BEM ini sebenarnya. Kita harus mengatasi ragam aksi mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin bisa Baik ya. Dan kita ditanya terkait apa sih tujuan kita. Tentu saja kita punya visi. Tujuan itu tertuang dalam visi kita. Bagaimana kita sebagai calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa ini ingin membawa BEM ke depan ini sebagai fasilitator. Di mana fasilitator ini fasilitasi mahasiswa dalam hal apa? Dalam banyak hal, pertama terkait aspirasi mereka, kemudian bagaimana mereka mengembangkan diri, bagaimana mereka bekerja, kemudian mengembangkan juga bagaimana mereka menjalin relasi dengan orang-orang di luar kampus atau di sosial yang lainnya. Kemudian selain itu kita berharap bahwa nantinya BEM ini bisa membawa perubahan yang progresif. Di sini kenapa progresif? Progresif di sini berarti perubahan yang nyata dan signifikan. Jangan hanya
seperti tahun-tahun lalu hanya melaksanakan program-program seperti itu saja, tidak ada perkembangan dan lain-lain. Harapannya tujuan kami mencalonkan diri ingin membawa BEM sebagai yang pertama fasilitator dan juga tempat untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa. Jadi berani berinovasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya ingin tanyakan terkait dengan cara kakak meyakinkan para audiens untuk memilih pasal nomor 3 itu bagaimana? Oke, terkait bagaimana meyakinkan, tentu saja ketika kami berdua memutuskan untuk mencalonkan diri, tentu saja sebelum itu kita punya pertimbangan dan lain-lain. Kita juga merasa bahwa kita nanti bisa dan mampu untuk mengemban amanah di periode depan. Harapannya dari teman-teman mahasiswa Unjaya ini bisa melihat kami bagaimana cara kami menyampaikan argumen kami, kemudian bisa melihat latar belakang kami. Latar belakang kami bukan orang yang tanpa organisasi. Sebelumnya kami punya organisasi, Mas Bagus ini pun beliau sebelumnya sebagai ketua Himakum, dan saya juga sudah selama 1 tahun berada di BEM Unjaya. Harapannya dengan itu, dengan pengalaman yang kami punya itu bisa meyakinkan teman-teman bahwa kami mampu untuk membawa BEM satu periode. Untuk saya sendiri, bagaimana cara saya atau bagaimana cara kami untuk meyakinkan audiens, yaitu dengan cara kami ini sebelum mencalonkan diri sudah memiliki prepare atau persiapan yang matang sebelum mencalonkan diri. Kami mempunyai progres ataupun program kerja yang memang telah kami unggulkan dalam pertemuan kami kemarin. Jadi harapannya audiens nanti bisa mengetahui visi misi kami dan juga program kerja yang akan kami canangkan di periode. Pertanyaan selanjutnya ini saya ingin bertanya, apabila nomor 3 ini terpilih menjadi Risma dan menjadi BEM berikutnya, itu nanti kemungkinan yang seperti apa yang akan diterapkan pada BEM 2022? Kepemimpinan yang pertama tentu saja pada dasarnya kita negara demokrasi dan kebebasan berpendapat itu sangat menjadi hal yang utama. Kami harap tahun periode depan kita akan membawa gaya kepemimpinan yang demokratis dan juga partisipatif. Demokratis di sini bahwa apapun yang ingin kita sampaikan, apapun yang kita sebagai pemimpin wakil presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dalam mengambil keputusan itu kita melibatkan semua kepengurusan BEM. Selain kepengurusan BEM, tentu saja kita akan menampung aspirasi ataupun masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa. Kita harus ada musyawarah dahulu dulu sebelum kita melakukan atau mengambil keputusan. Tapi kemudian partisipatif di sini ya itu hampir sama dengan bagaimana proses demokrasi itu ada. Partisipatif di sini ketika kita ada kegiatan atau ketika kita ingin mengambil keputusan, kita menginginkan partisipasi dari mahasiswa Unjaya sendiri agar apa yang kita putuskan itu tidak, ya memang ketika kita mengambil kebijakan itu ada plus minus bagi mahasiswa. Tapi ketika kita sudah meminta atau meminta masukan kepada mahasiswa yang lain, ketika di situ ada golongan yang merasa ya harapan kami nggak ada golongan yang dirugikan dari kebijakan kami. Selain itu, tentu saja ketika ada hal yang urgent, pemimpin itu punya hak untuk mengambil keputusan sendiri. Kita punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan itu tanpa bermusyawarah. Tentu saja selain kita mengambil keputusan secara pribadi ya mungkin harus segera diambil, kita tanpa musyawarah kita punya hak seperti itu, tapi tetap kita mengedepankan kepentingan bersama. Lalu mau menambahkan? Mungkin saya sedikit menambahkan terkait dengan rule of model yang akan kita terapkan di kepengurusan kami, yaitu mungkin rule of model kita adalah Indonesia sendiri, karena Indonesia sendiri adalah negara yang demokrasi, yaitu mengutamakan suara rakyat ataupun suara umum gitu terlebih dahulu. Jadi kami mementingkan keputusan bersama dalam mengambil keputusan yang akan kita jalankan nanti. Akan tetapi nanti saya memperjelas penjelasan Mas ini tadi terkait dengan keputusan yang sewaktu-waktu yang adil atau yang mendadak, yang memang pemimpin di sini memang dituntut untuk mengambil keputusan pada waktu itu juga. Di sini pemimpinlah yang berhak mengambil keputusan itu tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Terkait dengan aspirasi atau suara-suara rakyat kan dia tidak mengakui dan eksekutif mahasiswa itu juga merupakan salah satu organisasi
BSS juga menampung banyak aspirasi dari mahasiswa kampus seluruh kampus ya. Terkait dengan penampungan wadah tersebut kan pastinya dari aspirasi mahasiswa itu terdapat dengan aspirasi yang menampung saran ataupun kritikan. Nah, dari tersebut bagaimana cara Kakak sendiri atau Kak Bagus itu menyikapi dari kritikan ataupun saran yang sedang disampaikan oleh mahasiswa? Mungkin bagaimana cara kita menanggapi suatu kritikan. Yang perlu kita ketahui di sini, kritikan itu adalah suatu saran, memang membangun kepribadian kita lebih baik lagi kan. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama kita harus fokus terhadap apa yang dikritik. Misalnya kebijakan-kebijakan kita yang mungkin memang kurang ataupun memang kurang bagus di mata mereka. Mungkin kita harus mengadakan seperti musyawarah adil atau tinjauan kembali dari kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa lain. Yang menambahkan ya, itu yang dikatakan Mas Bagus, ketika kita mendapatkan kritikan, tentu saja kita harus fokus pada substansi apa yang dikritik. Jangan sampai kita terlalu menanyakan yang lain, sehingga substansi yang disampaikan kepada kami itu nanti malah terbengkalai. Nah, ketika kita mendapatkan kritikan juga kita harus mengkaji. Maksudnya kira-kira kritikan itu ditujukan untuk apakah pribadi ataukah kepada organisasi kita. Kemudian setelah itu kita juga harus menganalisis kira-kira kenapa bisa timbul kritikan itu, yang kurang dari organisasi kita apa. Setelah itu kita coba tawarkan opsi dan kita mengadakan diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Kita punya opsi ini untuk mengatasi masalah tersebut, dan kita memberikan solusi. Dan bagaimana kita tetap meminta pendapat dari teman-teman mahasiswa yang lain untuk juga bersama-sama kita menjawab atau memberikan solusi terhadap kritikan. Terutama para mahasiswa ini sudah menyuarakan aspirasinya. Aspirasi tersebut juga sudah dibicarakan karena ada beberapa masalah juga ya. Aspirasi tersebut belum itu namanya ya bukan maksudnya belum untuk dikaji. Nah, terus kemudian mahasiswa itu mengalami pergolakan gitu ya. Nah, demo ataupun diulangi dari jawab bacain pertanyaan. Nomor satu. lali ya Gaji atau kok kita profesi Ye. Sorry ya. Coba biar Jadi dari aspirasi mahasiswa yang sudah disuarakan oleh mahasiswa untuk organisasi mahasiswa itu ada saatnya BEM itu belum sempat untuk mengkaji aspirasi tersebut sehingga menimbulkan mahasiswa. Makasih ya. Menit ke-13 nanti. Sehingga dari permasalahan tersebut menimbulkan mahasiswa terjadi pergolakan, artinya demo di mahasiswa. Nah, bagaimana sikap Kak Cindy maupun Kak Bagus menyikapi hal tersebut? Apakah mau mengkaji dan melakukan aksi nyata atau hanya mengkaji saja tapi pasif? Oke. Mungkin terkait ketika ada pergolakan, bagaimana sikap BEM ini? Apakah hanya mengkaji saja, kemudian apakah kita akan melakukan izin menjawab terkait itu? Memang yang paling utama adalah pengkajian, karena ketika kita turun aksi tanpa pengkajian, apa yang akan kita bawa? Nanti di sana kita hanya akan ditertawakan. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengkajian, seandainya kita tidak mampu melakukan pengkajian sendiri, kita akan mengundang ahli ataupun tokoh-tokoh yang sekiranya bisa membantu pengkajian kami. Ataupun kita juga sudah tergabung dalam aliansi, kita berada di forum BMDG, itu kita bersama universitas-universitas lain melakukan pengajian. Kemudian apakah akan melakukan demo atau tidak, tergantung itu isu yang kira-kira apakah bisa didemo atau enggak. Kalau memang kita bisa demo, tentu saja ya mungkin ya kita sebagai Wijaya sendiri nggak bisa turun sendiri. Kita tetap mungkin nanti ada aliansi bersama teman-teman dari kampus-kampus lain. Setelah kita melakukan pengajian, kemudian kita melakukan konsolidasi, dan kita melakukan pembahasan teknik lapangannya bagaimana, baru nanti kita demo sesuai dengan konsep yang ataupun kajian yang kita bawa itu bersama
teman-teman dari kampus lain. Gimana dengan kabar? Terkait dengan aksi ataupun demo ini kan seharusnya memang benar tadi kata Mas Diki, kita harus melakukan pengkajian. Karena apa? Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mengikuti demo ataupun unjuk rasa ini sebenarnya mereka nggak ngerti apa sih yang di unjuk rasa itu, apa sih yang di demo. Makanya di sini kita hal yang pertama dilakukan adalah mengkaji apa yang ingin dilakukan oleh mahasiswa. Ya, apabila demo itu terjadi, kan biasanya untuk demo seperti halnya waktu peristiwa demo ketika demo tersebut juga menimbulkan korban tidak hanya dari mahasiswa tapi juga aparat. Nah, apabila demo itu dilaksanakan dan bagaimana caranya untuk Kak Cindy dan Kak Bagus menghindari hal-hal seperti terjadinya korban? Kita dalam pengalaman saya pribadi ya, dalam beberapa kali ikut konsolidasi maupun aksi, bahwa bagaimana kita menyusun konsep dari aksi ataupun demo tersebut. Kalau kita memang dari awal namanya aksi damai, tentu saja kita harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Kemudian ketika kita menyampaikan orasi maupun menyampaikan unjuk rasa itu, kita tidak ada kata-kata yang provokatif. Nah, untuk cara mengurangi ataupun kita mencegah adanya chaos ataupun adanya korban itu kita harus dikonsepkan dari awal, dan juga kita harus melakukan unjuk rasa itu sesuai peraturan-peraturan yang memang sudah berlaku terkait cara penyampaian pendapat di muka umum. Bagus kan? Mungkin terkait dengan demo atau unjuk rasa ini sebenarnya ini sudah diatur dalam perundang-undangan kita sendiri, bahwa kita itu memang sudah dijamin keselamatan kita oleh peraturan undang-undangan, yaitu di pasal 28 Undang-Undang Dasar, bahwa memang sebenarnya demo atau unjuk rasa ini memang sudah ada dan diatur oleh undang-undang, sehingga kita melakukan demo itu harusnya itu memang sudah ada rule of modern, yaitu peraturan undang-undang, sehingga dalam melakukan demo jangan melakukan aksi provokatif dan dikatakan Mas tinggi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan rasa ketakutan. Nah, apabila tidak melakukan demo tersebut kan biasanya melakukan kemudian undang-undang. Apabila harus dilakukan, bagaimana cara Kak Cindy mau Kak Bagus mempersiapkan hal tersebut? Untuk itu ya, karena memang itu bukan sebuah hal yang sepele, maksudnya tentu saja sebelum kita melakukan judicial review, kita kan pengkajian kita harus kuat. Itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau kita nggak mampu melakukan pengkajian sendiri, kita akan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga argumen atau kajian kita itu yang akan kita bawa seandainya kita akan membawa ke MK nanti itu kuat gitu. Jangan sampai hanya sampai atas cuma punya apa sih, kita harus dengan dasar-dasar dan argumen yang kuat. Baiklah, kita beralih ke topik yang lain ya Kak. Kita beralih ke topik mengenai sistem regulasi yang ada di kampus kita. Menurut Kak, sistem regulasi yang ada di kampus kita itu sudah efektif atau belum? Untuk sistem regulasi, menurut saya pribadi, ini yang akan saya sebagai sampel, ini sistem regulasi bahwa yang sempat juga menjadi problematika di teman-teman mahasiswa yang lain periode 2021 adalah regulasi mengenai kenapa BEM fakultas ini tidak di bawah garis komando dari BEM universitas. Saya rasa ketika saya ditanya itu efektif atau enggak, itu ada plus minusnya gitu. Pasnya apa? Ketika regulasi kita dengan BEM fakultas itu hanya sekedar garis koordinasi tanpa ada garis komando, dalam sistem pengadministrasian dan juga perizinan itu akan lebih memudahkan. Karena ketika garis komando BEM fakultas di bawah BEM universitas, ketika BEM fakultas mengadakan kegiatan, kita harus meninjau proposal dari mereka, kemudian kita harus memberikan surat perizinan itu sebelum mereka masuk ke atas. Juga itu lebih lama dulu regulasinya ataupun sistem perizinan dan sistem pengajuan proposalnya. Tapi minusnya di sini ketika hanya ada garis koordinasi tanpa ada garis komando, seperti yang tahun ini ya, ini sedikit ada problematika karena tidak ada kesepakatan bersama. Kita boleh ada garis koordinasi tanpa garis komando, tapi kita harus bisa menyatukan pendapat kita atau menyatukan persepsi kita agar nanti ketika ada tanggung jawab kita tidak saling lempar-lemparan. Ini tanggung jawabnya BEM fakultas kok bukan BEM universitas, ini tanggung jawabnya BEM universitas kok bukan BEM fakultas.
meskipun kita hanya berkoordinasi, kita perlu adanya kesepakatan bersama antara fakultas maupun agar tidak ada lempar-lemparan tanggung jawab. Mungkin terkait dengan efektif atau kurang efektifnya terkait dengan regulasi yang ada di kampus ini, saya katakan untuk saat ini memang efektifannya regulasi untuk saat ini memang paling efektif pada saat ini. Karena apa? Memang untuk kita sendiri karena kita masih baru, jadi memang butuh role of model yang lain-lainnya. Jadi kayak misalnya kita membutuhkan dari koordinasi antara teknik dan fakultas dan lain sebagainya, memang dibutuhkan waktu yang kajian yang cukup lama karena memang itu butuh suatu yang itu adalah suatu yang baru bakal kita tanamkan nanti di depannya. Bahkan sedikit lagi ya, terkait itu mungkin karena memang kita dalam sistem mahasiswa maupun organisasi ada di kampus ini kan baru, itu yang dikatakan kita perlu belajar dari kampus-kampus lain. Kenapa kita dibuat seperti ini? Tentu saja dari pihak kampus pun ingin memudahkan kita dalam hal administrasi. Harapannya yang mungkin nanti ke depannya ketika kita sudah paham tentang administrasi dan lain-lain, kita bisa lah membuat regulasi tersebut sesuai dengan regulasi pada umumnya. Mahasiswa umum sendiri ini baik atau mungkin terkait dengan pertanyaan apakah BEM sudah bagus atau belum ya, sebenarnya sudah bagus, akan tetapi memang apabila kita bisa memprogres lebih baik lagi, kenapa enggak? Rencana yang kami akan lakukan yang pertama yaitu seperti kayak mempraktikasi seragam aksi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah tercantum di visi kami, karena kayak mempraktikasi seragam aksi, terus kayak sebagai prasejas dan mengurus kampus dan sebagainya. Ya, ini menambahkan ya, itu tadi seperti yang disampaikan Mas Bagus, bagaimana cara kita untuk membawa BEM ini lebih baik lagi. Memang tahun ini dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan ya, karena kita tergolong baru dan saya rasa saya bukan membandingkan ya, ketika kita melihat dengan BEM universitas yang setara, maksudnya universitas bukan yang pertama itu, BEM kita ini termasuk BEM yang memiliki program kerja yang sangat sangat banyak dan juga sangat beragam daripada BEM yang lain. Harapannya ke depan itu memang lebih meningkat lagi, lebih progresif lagi dalam baik itu program kerja maupun dalam pengajian. Dan bagaimana caranya tadi sudah disampaikan bahwa divisi-divisi itu selain tadi sebagai tempat aspirasi dan juga kita sebagai lidah ataupun kaki tangan dari teman-teman mahasiswa untuk berinteraksi atau membangun relasi dengan elemen-elemen sosial dalam berbagai hal. tadi saya sudah menanyakan terkait pendapat kakak dan BEM. Sekarang saya ingin bertanya terkait makna BEM dan kakak itu apa? Dari saya ini ya, terkait makna BEM, kita berbicara mengenai BEM, namanya juga Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dari saya pribadi, makna dari BEM ini sebagai bagaimana BEM ini wadah dan tempat bagi mahasiswa yang sifatnya eksekutif untuk bisa mengembangkan mahasiswa yang ada di kampusnya dan sebagai mitra kritis dari pemerintah. Menurut pendapat saya, BEM itu kan adalah suatu organisasi yang memang letaknya ada di kampus. Memang ini suatu wadah ataupun benar dikatakan Mas tadi sebagai wadah ataupun penyambung lidah mahasiswa terhadap mahasiswa kepada rektorat ataupun mahasiswa terhadap pemerintah dan Selanjutnya saya ingin bertanya ke Kak Cindy dulu ya. Ini pertanyaannya terkait dengan Kak Cindy yang sudah 1 tahun berada di BEM ya. Saya tanyakan itu, menurut kakak apa kontribusi besar yang sudah kakak berikan kepada dalam satu? Terkait kontribusi saya, insya Allah saya selama 1 tahun kemarin kontribusi saya dalam tenaga, dalam kontribusi waktu juga insya Allah saya sudah berikan. Kemudian kalau dari saya pribadi ya, program kerja dari divisi saya paling mengenai itu bagaimana dibanding pada BMKM lainnya. Karena dari situ saya melihat bagaimana progres-progres yang akhirnya ada hal-hal baru yang kita dapat dari studi banding. Di situ saya rasa
di sini kita banyak belajar terkait ragam-ragam program kerja yang ada di BUMN. Dan selain itu, alhamdulillah saya kemarin juga dipercaya untuk menjadi salah satu delegasi dalam pengurusan forum BMCDID. Di situ memang forum BMCDID ini bukan karena sifatnya aliansi ya, jadi program kerjanya tidak seperti kita banyak. Banyak kan memang mereka pengkajian dan diskusi seperti itu. Dari situ saya memiliki kontribusi kepada teman-teman ini agar lebih membuka lagi kepada dunia luar dan relasi pada BEM-BEM yang lain. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Semisal Kak Cindy dan Kak Bagus ini terpilih menjadi Presma Dewan Bidang Dunia tahun 2022, siap atau tidak untuk berdedikasi secara penuh kepada BEM Jaya tahun 2022? Siap. Karena tadi sudah disampaikan kan sebelumnya kita sudah mempertimbangkan banyak. Oke, siap. Mungkin sudah cukup ya perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Siti dan Kak Bagus atas waktu yang sudah diluangkan ya. Mungkin sebelum perbincangan ini ditutup, ingin menyuarakan slogannya untuk menarik Kabinet Prakarsa